Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Jumpa kembali di Netcall di PIB di hari ini Rabu 31 Maret 2021. Saya Pendeta Christine Handoyo Bangun. Saya pendeta jemaat di GPIB Cahaya Anugerah di Surabaya. Kita akan masuk pada renungan Netcall di malam hari ini. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Kristus, Tuhan kami, yang menghantar kami dalam perjumpaan di hari yang terakhir di bulan Maret 2021. Tepat di hari ini 31 Maret kami berjumpa kembali dalam perenungan di Netcall GPIB. Dimanapun kami berpijak dan berada, kami sedih hati mau mendengarkan kebenaran firman. Kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan membuka pada Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Saya bacakan ayat 36 dan ayat 40 dan 41. Demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sampai berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada persekutuan jemaat GPIB dimanapun Bapak Ibu berada, dan Bapak Ibu yang mendengarkan Netcall GPIB, hari ini adalah hari doa se-GPIB. Tapi di dalamnya juga kita ada pada perenungan yang luar biasa yang menghantar kita melihat lebih jauh bahwa tidaklah mudah mengakui ketakutan, kelemahan kepada orang lain. Terlebih ketika kita didapati oleh orang lain ada jabatan, ada kuasa melebihi mereka. Ya, biasanya orang akan berusaha kelihatan tegar, kelihatan kuat, menyembunyikan kecemasan itu. Seolah-olah baik-baik saja, tidak ada persoalan. Lalu kita menutupi yang namanya, kalau orang menilai itu kelemahan. Dan itu menjadi lemah ketika orang mengetahui yang namanya ketakutan dan kelemahan kita. Jemaat Tuhan, tidak dengan Yesus. Para muridnya menjadi saksi mata bagaimana dia melakukan berbagai mukjizat dan juga mengajarkan dengan penuh kuasa. Tapi pada saat malam sebelum dia ditangkap, menunjukkan sisi kelemahannya, sisi kemanusiaannya dengan sangat jelas. Ibu Bapak, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, di Taman Getsemani, Bapak Ibu, ada 3 orang, 3 murid yang diajak. Yang pertama itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendekat di satu pohon. Dia duduk untuk datang menggumuli, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lewat, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu, ketika dia mengajak 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia mau berbagi kesedihan pergumulannya yang sangat mendalam. Yang terjadi, ayat 40, menjumpai mereka tertidur.
Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, tertidur itu hal yang mungkin bagi kita sesuatu yang lumrah kalau kelelahan. Tetapi tidaklah mungkin kalau orang yang notabene juga rutin bersama dengan kita, dia ada pergumulan, dia pingin tolong dong temenin aku saja. Dan dia ada di depan mata kita. Dan dia juga yang memberikan pertolongan untuk hidup kita. Kenyataan ketika dia susah, cerita yang sering terjadi, ditinggalkan, diabaikan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus nampaknya kecewa dengan sikap para murid yang tertidur. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, yang tampak di situ ibu bapak ketika kehadiran Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak membuat dia merasakan kehadiran untuk menopang. Pernah kita punya pengalaman, kita punya pergumulan yang begitu syarat, dan kita butuh orang, ternyata orang itu meninggalkan kita. Orang itu mengindahkan kita, tidak peduli dengan kita, dan tidak menghadirkan kita dalam kehidupannya. Padahal dia tahu kita ini sangat butuh kehadiran Bapak Ibu yang kekasih. Bukan uang loh ya, kehadiran. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, menjumpai itu sendiri kecewa. Tapi ingat, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang kita belajar yang pertama. Kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menopang, menyertai, dan memberikan kita apa? Kekuatan. Oke, orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan kita tidak demikian. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua, ada hal yang menarik. Ketika keadaan dikatakan berdoa dan berjaga-jaga, sesungguhnya Yesus mau sampaikan kepada siapapun, setiap anak-anak Tuhan, dalam keadaan berjaga-jaga harus ditambahkan, ditopang, disempurnakan dengan apa? Berdoa. Berdoa berarti melibatkan Tuhan dalam upaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa adalah padanan yang kuat untuk membuat kita luput dari apa? Jebakan-jebakan dunia yang bertentangan dengan maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini memang maju terus. Dalam masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu ada yang berbaring lemah di rumah sakit, di rumah, dalam upaya-upaya pemulihan, baik ketika mengalami pasca COVID maupun sementara ini ada pada kondisi diserang oleh virus wabah COVID-19 ini. Di malam hari ini, orang lain boleh meninggalkan kita, orang lain boleh tidak dekat kepada kita, tapi Tuhan itu dekat sama kita. Ataupun kita sudah ditinggalkan orang karena situasi, begitu banyaknya kehilangan ketika masa COVID ini, pandemi ini, kita tidak pernah sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, berjaga-jaga itu harus ditopang, disempurnakan dengan berdoa. Ibu kekasih dalam Yesus, sekalipun para murid gagal menemani Yesus, perhatikan, dia katakan mengajak mereka juga untuk berjaga lagi. Berarti kalaupun kita saat ini terlena
dengan kondisi yang tidak baik dengan Tuhan, Tuhan tetap mengingatkan kita ada kesempatan kita untuk berjumpa tentang kebaikan Tuhan yang kita terima pada kehidupan kita, pada perjalanan beriman kita. Ibu bapak kasih dalam Yesus, jangan lagi kita dengarkan hal hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 36. Berarti ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan Yesus, hati kita punya kekuatan melewati kesedihan. Bersama dengan Yesus, Dia memberikan kita penoppangan, kekuatan dan pengharapan senantiasa. Ketenangan dan kedamaian dalam masa kita menuju Jumat Agung, kita percaya tidak akan pernah sia-sia hidup bersama dengan Dia. Segala pergumulan hidup kita harus melatih tubuh kita ini untuk berjaga-jaga. Jangan terlena, jangan kita terbuai dengan apapun yang ditawarkan dunia yang pasti menyesatkan. Dan kalaupun kita saat ini terlena, firman Tuhan menggugah kita, mengajak kita untuk mau memperbaiki kehidupan. Untuk itu, seluruh jemaat GPIB dan Bapak Ibu yang mendengarkan perikop di malam hari ini, di night call ini, tetap punya ruang waktu untuk melatih tubuh tidak terlena, dan Tuhanlah yang memberikan kita sumber roh hikmat menuntun menjadi orang yang memberkati karena kita sudah diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada masa pandemi ini kami tetap berdoa kepadamu untuk mereka yang berbaring lemah karena kondisi terpapar COVID-19 di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami yang penyintas COVID, yang kami mengalami peristiwa yang kurang sehat pada perjalanan untuk memulihkan ini. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Tuhan menyertai dan bersama dengan hidup kami. Bersama dengan para nakes, dimanapun mereka berada, sehatkan mereka semua Tuhan. Dan berkati kami yang mendengarkan night call ini, dimanapun kami berada, apapun perjalanan hidup beriman kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Latihlah hidup kami, dan kami berjaga-jaga dan berdoa dalam pertolongan Yesus yang memulihkan, menyembuhkan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Dalam kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus tinggal tetap. Dalam persekutuan dimanapun ibu bapak saudara berada, memberkati, menyertai dan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak, diberkati Bapak Ibu semua. Salam sehat, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Kristus memberkati kita. Haleluya, amin.